Ya mau nggak mau Anda, suka nggak suka Anda, wallahi solusinya ini hanya kembali ke hukum Allah. Nah jadi harus kembali ke khilafah. Mereka adalah antek-antek anti Pancasila, antek-antek khilafah yang berkolaborasi dengan politisi busuk, akademisi busuk. Rakyat itu harusnya nggak kena pajak. Itu kan khilafah, saudaraku. Kita ini khalifah, pegangan kita khilafah. Orang usah ngomong khilafah ning kene. NKRI harga mati, ideologi nyuwun sewu Pancasila harus dipertahankan. Ini negara sudah hancur. Kalau kurang puas, nggak apa-apa, hancurkan terus. Ya, mau dengan demokrasi kayak dengan NKRI harga mati kayak terserah. Tetapi yang Islami itu bukan hanya khilafah, kerajaan juga Islami. Jadi kita lihat orang yang menolak ya khilafisme, ya tidak paham sejarah. Orang-orang seperti ini silahkan tinggalkan Indonesia. Jadi ini adalah pertanda panggilan bagi anak-anak Nusantara, anak-anak negeri Indonesia untuk bersatu, bergandeng tangan, bersama-sama melawan musuh yang memang saat ini kita hadapi, intoleransi, radikalisme. Jadi penegak khilafah, aku khalifah, pegangan hidupku khilafah. Terserah mau live mau apa terserah. Khilafah itu Islami, kenapa ditolak di Indonesia? Saya bilang bukan ditolak, tapi tertolak. Laura seneng karo Pancasila, ra seneng karo Indonesia, mbok minggato sangka Indonesia nggih napa mboten? Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Sudah begitu banyak pembahasan tentang khilafisme dan komunisme. Bagi kita ya khilafisme bagi umat Islam adalah bagian daripada sistem pemerintahan. Khilafah dibicarakan sama Sayyidina Ali dan Muawiyah menghasilkan perang besar setelah Rasulullah. Sampean mau ikut yang itu? Sampah kok diikuti. Mantan politisi Partai Demokrat Ferdinand Huta Hayan menanggapi ceramah Gus Miftah yang mempersilahkan orang-orang pro khilafah yang tak suka Pancasila untuk minggat dari Indonesia. Ferdinand Huta Hayan lantas juga menyerukan untuk mengusir para pengusung khilafah dari Indonesia yang menganut Pancasila ini. Ia juga mengatakan bahwa tidak perlu takut melawan siapapun para pengusung khilafah tersebut. Usir para pengusung khilafah dari negeri Pancasila ini, kata Ferdinand Huta Hayan melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 29 November 2021. Siapapun mereka tak perlu ditakuti, lawan, sambung Ferdinand Huta Hayan. Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri ini mengajak untuk menjaga Indonesia dan membela warisan leluhur. Leluhur bangsa yang tumpah darahnya melawan penjajah dan darahnya mengalir di badan kita. Katanya bersama pernyataannya, Ferdinand Huta Hayan membagikan potongan video ceramah Gus Miftah. Dalam video itu, Gus Miftah menyinggung soal orang-orang yang menyerukan untuk mengganti Pancasila dengan khilafah. Saya bilang, kalau kamu tidak mau dengan Pancasila sebagai ideologi negara, silahkan minggat dari Indonesia, serunya. Gus Miftah melontarkan sindiran bahwa mereka yang mengusung khilafah ini tidak ikut berjuang untuk NKRI, namun tiba-tiba datang ingin mengganti Pancasila. Nggak ikut berjuang, nggak ikut menumpahkan darah, nggak mengeluarkan harta benda, tahu-tahu datang ke Indonesia pingin mengganti Pancasila, sindir Gus Miftah. Di mana-mana teriak Allahu Akbar, emangnya lu doang yang bisa teriak, tambahnya. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak boleh membawa paham khilafah ke dalam kehidupan kebangsaan kita. Sebab hal tersebut melanggar kesepakatan yang ada dalam wujud Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Wapres saat menanggapi pertanyaan seorang peserta kuliah umum, Lemhanas, yang dilaksanakan secara virtual pada 2020 lalu soal dikotomi nasionalis dan agamis. Kata Ma'ruf Amin, seharusnya tak ada dikotomi antara nasionalis dan agamis di Indonesia.
Sebab para pendiri bangsa sudah menyelesaikan persoalan hubungan agama dan negara melalui kesepakatan nasional. Kesepakatan itulah yang mengikat keindonesiaan hingga saat ini sebagai landasan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Bagi Muslim, tak boleh dia membawa-bawa paham lain dalam kehidupan kebangsaan kita itu. Termasuk misalnya orang membawa sistem khilafah karena dianggapnya sebagai sesuatu yang islami, kata Ma'ruf Amin. Soal islami atau tidak, Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa yang islami bukan hanya khilafah. Kerajaan juga bisa islami, seperti kerajaan Arab Saudi. Begitupun Emirat juga islami. Terbukti dengan adanya Abu Dhabi, Kuwait, dan Qatar, Republik juga islami dengan contoh Indonesia, Mesir, Pakistan, dan Turki. Itu juga islami, makanya kita katakan tak boleh membawa sistem lain selain republik. Karena kita sudah mensepakati bahwa negara kita ini republik. NKRI. NKRI itu harga mati, ucapnya. Karenanya, Kiai Ma'ruf menekankan bahwa khilafah ditolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan, bukan karena ia tak islami. Oleh karena itu, seorang muslim Indonesia haruslah menjadi muslim yang nasionalis sekaligus agamis. Kalau ada yang mendikotomikannya, dipastikan dia belum memahami konteks keagamaan dan kebangsaannya. Dalam konteks itu pula, dilakukan upaya menghilangkan paham radikal melalui radikalisasi dan kontraradikalisasi, demi memastikan bahwa paham yang tak sesuai dengan keislaman serta kebangsaan Indonesia yang tak terkikis. Maka itu, saya mengatakan kita itu harus muslim, dan Indonesia harus Indonesia yang muslim. Islam kita adalah Islam yang memiliki kesepakatan, pungkasnya. Radikal itu mengakar, utuh pengertian itu namanya radikal. Jadi Islam itu harus radikal. Catat, Islam itu harus radikal. Sekali lagi, Islam itu harus radikal. Ini adalah pertanda panggilan bagi anak-anak Nusantara, anak-anak negeri Indonesia untuk bersatu, bergandeng tangan, bersama-sama melawan musuh yang memang saat ini kita hadapi. Intoleransi, radikalisme. Apalagi ingin menggantinya dengan komunisme asyuriyah, ya kan, yang menganggap ad-din abyunus syab, yang menganggap agama itu adalah sampah masyarakat. Tambah kacau aja udah. Jadi kita lihat orang yang menolak ya khilafahism, ya tidak paham sejarah. Kuwi kurang ajar. Kok wong saiki nembe apal hadis telu, jenggote ya omong telu. Matamu picek itu. Bong cebong, barangkali ada cebong-cebong nyamar. Walaupun saya dibayar 1 triliun, jangankan nyoblos foto bareng aja sama Jokowi nggak bisa saya, Pak. Nggak banyak. Kok dikasih hadiah enggak? Sebentar, kan belum ditanya. Bukan nggak butuh duit, ini bukan soal duit, nggak nyambung. Makanya jangan jadi penakut. Silahkan tantang Jokowi supaya dipenjara gitu. Mau saya tabok orangnya di mana? Saya ini 4 tahun digini-gini, sabar. Kita berhadapan dengan musuh yang berkamuflase seolah-olah menjadi orang Indonesia, tetapi mereka tidaklah Indonesia secara hati, secara nurani, secara pikiran. Mereka ingin memporak-porandakan warisan leluhur. Mereka ingin mengacau Indonesia dengan segala keragaman dan kebinekaannya yang dirajut, dipersatukan oleh Pancasila. Baik itu dalam hal pemerintahan, sebagaimana kita yakin terhadap setiap janji Allah dan Rasulullah. Melangkah bersama Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan khilafah. Takbir. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Allahu Akbar. Jawaban sami Allahu liman hamidah. Bila perlu langsung dijawab Rabbana walakal hamd. Malah main kaya wong salat sisan. Yang pertama, ia menginginkan datang ke Jakarta
aksi super damai jilid 4 angkat tangan. Yang ingin revolusi angkat tangan. Berdiri. Berdiri. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi. Lagi. Ayo. Ayo revolusi. Ayo revolusi. Lagi. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang.